Episode 17. 20 menit kemudian, semua karyawan dan karyawati berbaris sambil menunduk. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan kantor. Aris turun duluan dan kemudian membuka pintu mobilnya yang di belakang, tempat Lucifer duduk. Akhirnya datang juga, ucap beberapa karyawannya. Tak, 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 tak. Terdengar suara langkah kaki. Lucifer memasuki gedung perusahaannya dengan didampingi Aris di belakangnya. Tidak ada yang berani melirik ke arah bos besar mereka. Lucifer berjalan melewati barisan yang tersusun rapi. Dia tidak memakai kacamata hitam seperti biasanya. Kedua tangannya berada di saku celananya. Bau parfum yang dipakai Lucifer masih membekas di penciuman karyawan-karyawannya, walaupun jaraknya sudah jauh. Sementara William menghampiri bos besarnya. "Selamat siang tuan," ucap William sambil menjulurkan tangannya. Ucap Lucifer tanpa bersalaman. William tidak mempersalahkannya karena dia tahu sifat bosnya. Sementara karyawannya yang lain memandang aneh pada bosnya. Sombong sekali," gumam salah satu karyawannya. William mengantarkan bosnya ke ruangan presidir. Saat Lucifer hendak jalan, tiba-tiba seorang cleaning service yang sudah setengah tua menabraknya, sehingga mengakibatkan ember yang berisi air terjatuh dan mengenai celana sampai sepatu Lucifer. "Maafkan saya tuan, maafkan saya," ucap ibu itu. Semua yang melihat merasa kaget, takut, dan ada juga yang marah. "Waduh, gawat, bodoh banget sih si nenek-nenek itu, cari masalah," gumam salah satu karyawannya. "Habislah dia," gumam yang lainnya. Lucifer tidak bersuara. Dia hanya menatapi ibu itu dari bawah sampai ujung kepalanya. "Sudah berapa lama kau bekerja di sini?" tanya Lucifer. Sudah 8 tahun tuan," ucapnya gemetar. "Berapa usiamu?" tanyanya lagi. 55 tahun tuan," jawabnya lagi. "Mulai besok kau tidak usah masuk lagi," ucap Lucifer sambil meninggalkan ibu itu. "Tapi tuan, tolong, saya minta maaf, jangan pecat saya," ucap ibu itu sambil menarik tangan Lucifer. Semuanya melihat kaget lagi. Tapi Lucifer tidak peduli. Dia tetap melanjutkan langkahnya. Banyak yang kasihan pada ibu itu. Sesampainya di ruangan presidir, "William, besok yang tadi jangan masuk lagi. Tapi kalau ada keluarganya yang mau menggantikannya, kau izinkan. Dan tolong kau kasih pesangonnya 3 kali lipat," ucap Lucifer di kursi penguasanya. "Baik tuan," jawab William. "Mulai sekarang, karyawan yang sudah 50 tahun ke atas tidak boleh bekerja. Kau mengerti?" tanya Lucifer. "Mengerti tuan," ucap William. Serahkan semua laporannya," pinta Lucifer. William berjalan dan menyerahkan laporan-laporan yang dipinta tuannya. "Laporan kehadiran karyawan, apakah ada?" tanya Lucifer. "Ada tuan, ada di situ juga," jawabnya. "Oke, kamu boleh keluar dulu," ucapnya. "Baik tuan, saya permisi," ucap William. William pun pergi meninggalkan ruangan itu. Dia memanggil ibu cleaning service itu. "Pak, tolong jangan pecat saya tidak sengaja pak," ucap ibu itu memelas. "Maaf bu, bos kami meminta Anda untuk tidak bekerja di sini. Tapi kalau ada keluarga ibu yang mau bekerja, boleh bu. Soalnya bos saya tidak mau ada yang sudah berusia 50 tahun ke atas masih bekerja." Ibu ke ruangan HRD, bawa formulir ini. "Ibu boleh minta sisa gaji dan pesangon ibu," ucap William. "Berarti keluarga saya masih bisa menggantikan saya bekerja di sini pak?" tanya ibu itu. "Iya bu, ibu harus beristirahat saja. Kalau begitu saya permisi dulu bu," ucap William sambil meninggalkan ibu itu. Ya Allah, ternyata bos besar baik juga. Mungkin dia kasihan sama saya karena saya sudah tua tapi masih bekerja. Memang saya sudah sangat lelah. Uang pesangonnya juga besar sekali, gumam ibu itu dalam hati. Tut, tut, tut. "Halo, ini siapa?" tanya Marni. Marni menjawab panggilan telepon dari HP milik suaminya. "Saya Reno, temannya si Perdi. Apa Perdinya ada?" tanya laki-laki bernama Reno. "Ada urusan apa ya?" tanya Marni penasaran. "Saya ingin membicarakan bisnis dengannya. Cepat serahkan pada Perdi," ucap Reno. Bisnis apa? Pasti ini menyangkut uang," gumam Marni di dalam hatinya. "Baiklah, sebentar, saya akan panggilkan," ucap Marni. Marni pun memanggil suaminya Perdi yang ada di kamarnya. "Ada apa sih mah, teriak-teriak?" ucap Perdi sambil mengucek matanya. "Pak, ini ada orang yang namanya Reno, katanya mau ngomongin bisnis," ucap Marni. "Apa?"
tanya Perdi. Matanya melotot dan merasa penasaran. Perdi mengambil HP yang di tangan Marni. Marni pun mengikuti dan menguping. Halo tuan, ada apa? Tanya Perdi. Reno, bos saya mau membeli anak gadismu yang kau bicarakan kemarin, ucap Reno. Perdi senang dan kaget. Berapa? Tanya Perdi. Marni makin memanjangkan telinganya. 100 juta, jawab Reno. Apa? 100 juta? Ucap Perdi. 100 juta tuan, bisiknya lagi. 100 juta? Apanya 100 juta? Bisik Marni. Kayaknya si papa dapat lotre nih. Aku gak boleh gak dapat bagian, gumamnya. Baik tuan, baik, ucap Perdi. Malam ini kau antarkan anakmu ke alamat yang akan aku SMS-kan ke nomormu. Tapi ingat, jangan sampai salah atau melakukan kesalahan, ucap Reno. Baik, hehehe, ucap Perdi. Ini bos saya yang paling besar. Kalau kau melakukan kesalahan, aku akan bikin perhitungan denganmu, ancamnya. Baik tuan, lalu bagaimana pembayarannya? Tanya Perdi. Kirimkan nomor rekeningmu sekarang, ucap Reno. Baik tuan, saya akan kirimkan, jawab Perdi. Obrolan pun berakhir. Perdi merasa sangat senang dan bahagia. Sementara Marni melihat dan menghampiri suaminya. Kenapa papa senyum-senyum? Tanya Marni sambil memukul bahu suaminya. Perdi kaget. Sialan, ngapain sih nih orang di sini? Tanya Perdi tak senang dengan kehadiran istrinya. Itu teman papa mah, nawarin kerjaan, ucap Perdi. Kerjaan apa? 100 juta apa? Anak gadis apa? Tanya Marni penasaran. Awas ya pak, kalau papa berbohong, mama hajar papa, ancam istrinya. Akhirnya Perdi menceritakan semuanya tentang niatnya yang mau menjual anak angkatnya. Apa pak? Tanya Marni kaget. Iya mah, ini demi 100 juta, ucap suaminya. Tapi bagaimana caranya pak? Tanya Marni. Itulah yang papa bingung, bagaimana cara ngomongnya sama Epa, ucap Perdi sambil menggaruk kepalanya. Wah, memang sialan nih si orang tua angkatnya si Epa. Memang benar kata Lisna, Linta penghisap darah. Apa? Epa mau dijual? Gawat, gimana cerita selanjutnya ya? Oke, langsung saja kita lanjut ke episode 18. Gas. Episode 18. Tut, tut, tut. Halo? Jawab Epa melalui panggilan HP. Halo nak, ini papa yang bicara, jawab Perdi papa angkat Epa. Oh iya pak, ada apa pak? Tanya Epa. Nak, papa mau minta tolong sama kamu, ucap Perdi. Minta tolong apa pak? Tanya Epa. Nak, apa kamu bisa gantiin papa bekerja hari ini? Papa lagi gak enak badan nak, ucap Perdi berbohong. Jam berapa pak? Tanya Epa. Sekitar jam 10 malam ini nak. Kamu cuma gantiin papa jadi pelayan, jawab Perdi. Jam 10 ya pak? Di mana pak? Tanya Epa lagi. Di klub malam Sining Day, jawab Perdi. Apa? Klub malam pak? Tanya Epa kaget. Iya nak, tapi kalau kamu gak mau, gak apa-apa. Biar Aldo aja yang gantiin papa. Tapi Aldo besok harus ujian, ucap Perdi melas. Setelah beberapa menit Epa berpikir. Tunggu pak, aku mau gantiin papa. Papa kirim aja alamat lengkapnya, biar aku kesana, ucap Epa. Beneran nak? Ya udah, papa kirim aja sekarang ya, ucap Perdi. Terima kasih ya nak, papa senang kamu bisa bantu papa, ucap Perdi senang. Iya pak, ucap Epa. Mereka pun sudah mengakhiri panggilan telepon. Bagaimana pak? Epa mau kan? Tanya Marni. Mama angkat Epa. Dia mau mah, hahaha, ucap Perdi. Bagus, Epa tuh nurut sama kita karena dia punya hutang budi, hahaha, ucap Marni tertawa. Kalau begitu nanti mama bagiannya setengah ya, 50 juta, hahaha, ucap Marni. Apa mah? Gak bisa mah, mama 20 juta aja, itu udah besar mah, ucap Perdi tidak senang dengan omongan istrinya. 20 juta? Papa bercanda ya? Dari 100 juta mama cuma dapat 20 juta dan papa 80 juta. Mama gak mau, ucap Marni protes. Kan ini dari papa mah, ucap Perdi. Pa, Epa juga anak mama, walaupun cuma anak angkat. Tapi mama ada bagian juga dalam pembayaran itu, ucap Marni. Kalau papa gak mau kasih mama setengah, mama akan kasih tahu sama Epa kalau papa menjual Epa. Kita akan lihat bagaimana respon anak angkat kita. Pasti dia akan sangat benci sama papa, ucap Marni mengancam.
Perdi merasa takut dan khawatir. Kurang ajar kau Marni, dasar mata duitan. Aku harus lebih berhati-hati lagi terhadapnya, agar setiap rencanaku tidak ketahuan sama dia, gumam Perdi dalam hati. Baiklah, mama 50 juta, puas, ucap Perdi kesal sambil meninggalkan Marni yang masih tersenyum senang. Ada apa, Pak? Itu tadi siapa yang nelpon? Tanya Lisna. Papa Kulis, jawabnya. Mau apa dia? Tanya Lisna curiga. Dia mau aku gantiin kerjaannya dulu. Papaku lagi gak enak badan, jawab Eva. Tapi kok perasaanku gak enak ya? Ucap Lisna khawatir. Kamu tenang aja, gak mungkin papaku ada niat jahat, kan sama anaknya sendiri, ucap Eva. Eva tidak memberitahukan pada Lisna di mana dia akan bekerja menggantikan Perdi, karena dia tahu Lisna akan lebih cerewet lagi. Ingat Pak, kau itu cuma anak angkatnya, sedangkan Aldo, anak kandungnya saja tidak dipikirkan, ucap Lisna. Eva melototin Lisna. Lisna pun mengalihkan pandangan. Udah, jangan melototin aku kayak gitu dong. Tuh ada yang beli, ucap Lisna mengalihkan topik pembicaraan. William, kamu ke ruanganku sekarang, ucapnya. Baik tuan, jawab William. Tok tok tok. Masuk, suruh Lucifer. Ada apa tuan Lucifer? Tanya William menghadap ke atasannya. Lucifer memandang sinis pada asistennya. Duduklah, suruh Lucifer. William pun duduk dan penasaran dengan tatapan mata atasannya. Kenapa di sini banyak data-data karyawan yang tidak masuk kerja? Bahkan ada yang 1 bulan. Sudah ada yang 10 sampai 15 kali tidak masuk kerja, tanya Lucifer. Mereka ada yang sakit, ada yang punya urusan, ada yang pulang kampung tuan, jawab William. William sangat panik saat ini. Keluarkan semua yang sudah tidak masuk kerja dari 6 hari ke atas, perintah Lucifer. Tapi tuan, perkataan William terpotong. Brak! Lucifer memukul keras mejanya. William kaget. Sementara di luar kantor semua karyawan kaget dan takut. Aduh, itu kenapa di ruangan presidir kita? Tanya salah satu karyawan di situ. Apa dia sedang dimarahi ya? Tanya rekannya lagi. Aku tidak peduli William. Masih banyak di luar sana yang mau bekerja di perusahaanku. Bahkan aku pun bisa mengeluarkanmu kalau aku melihat ada kesalahan dalam dirimu, ucap Lucifer pelan. Walaupun dia mengatakan dengan tenang, tapi dengan tatapan matanya sudah bisa mengartikan kemarahannya. Baik tuan, saya mengerti, ucap William. Tak ada pesangon, kasih sisa gajinya saja, dan mulai hari ini langsung suruh pulang, ucap Lucifer masih menatap William. Baik tuan, ucap William. Kumpulkan semua karyawan dalam 10 menit. Keluar sekarang, ucap Lucifer. William keluar dari ruangan yang membuatnya sesak napas. Tentu saja keringat dingin keluar membasahi kemejanya. Semua karyawan yang menyaksikan itu penuh dengan banyak pertanyaan. Semuanya berkumpul di ruangan rapat. 10 menit. Sudah harus di ruangan. Semuanya, termasuk cleaning service, ucap William. Cleaning service juga ikut ya? Ada apa ini? Tanya karyawan di situ. Apa? 10 menit? Tanya karyawan itu. Sebaiknya kita langsung ke ruangan meeting saja sekarang, ucap rekannya. Aku ikut, balas rekannya. Semua karyawan bergegas ke ruangan meeting. Sambil menunggu bos besarnya datang, semua karyawan berbisik-bisik dengan khawatir. Semua karyawan sudah ada dalam ruangan itu. Berlari-lari sampai sesak napas, mereka terengah-engah. Semuanya keringatan kelelahan dan ketakutan. Mereka tinggal menunggu presidirnya masuk. Tak, tak, tak. Suara langkah sepatu. Presidir sudah datang. Gawat, gumam semua karyawan di ruangan itu. Oh Tuhan, apa yang akan terjadi ini? Gumam mereka. Lisna, Aldo, ayo kita bersiap-siap pulang. Dagangannya sudah habis, ucap Eva. Yuhui, kita pulang, ucap Lisna bahagia. Al, kamu besok ujian kan? Tanya Eva. Iya kak, kok tahu? Tanya Aldo. Tentu saja kakak tahu. Habis ini kamu harus belajar keras. Kakak gak mau kamu gagal ujian. Mengerti kan? Ucap Eva. Iya kak, jawab Aldo. Mereka pun membereskan gerobak dagangannya. Bersiap-siap pulang. Nah, gimana guys? Silakan kalian simpulkan sendiri episode 17 dan 18. Oke, terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.